Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman mahasiswa UT. Perkenalkan, nama saya Yohanes Pujiantara. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen yang akan menjawab dari tugas 2 belajar di era digital Bapak Rawiuddin. Yang mana pada tugas 2 ini ada 2 soal yang harus saya kerjakan. Yang itu pertama adalah mencari apa pembeda dari digital citizen dan citizen journalism, bagaimana karakteristik mereka, dan kedua adalah membuat media pembelajaran digital menggunakan Microsoft Suite dari jawaban pada nomor 1. Baik, untuk jawaban nomor 1 saya udah bikin di Microsoft Boots ya. Jadi ini adalah jawaban nomor 1 terkait pembeda antara digital citizen dan citizen journalism. Dan berdasarkan soal nomor 2 bahwa jawaban nomor 1 akan menjadi slide pada Microsoft Suite, makanya sudah saya bikin juga pemisahannya per slide yang nanti akan kita masukkan satu persatu ke dalam Microsoft Suite. Nah, sebelum kita masuk ke Microsoft Suite, apa sih Microsoft Suite itu? Microsoft Suite adalah aplikasi presentasi berbasis web yang dikembangkan oleh Microsoft untuk membuat presentasi interaktif, laporan digital, portofolio, cerita visual tanpa perlu mengatur desain secara rumit. Dan Suite adalah bagian dari Microsoft 365 yang bisa diakses melalui browser tanpa menginstal aplikasi. Nah, secara fungsinya juga Suite itu bisa untuk membuat presentasi interaktif, membuat laporan atau artikel online, membuat portofolio atau profil pribadi, membuat cerita digital, kolaborasi mudah. Nah, banyak sekali nih manfaatnya. Makanya teman-teman ini di era digital kita perlu menambah wawasan agar bisa mengikuti era yang dinamis ini ya. Jadi kedepannya kita tidak ketinggalan teknologi, kita tidak ketinggalan ilmu pengetahuan. Oke, langsung aja kita coba masuk ke Microsoft dari Google ya. Jadi kita cukup ketik MSW, tadi saya sudah sempat beberapa kali coba. Nah, ini saya coba nanti pakai yang paling sederhana, jadi biar teman-teman pemula bisa mudah perkenalan dulu ya dengan Microsoft Suite. Oke, setelah kita tadi masuk ke Microsoft Suite di Google, kita akan menemukan layar seperti ini, dimana dia ada Suite, ada grid dalam membuat ya. Jadi kita langsung tekan aja di grid new, jadi kita langsung membuat baru. Jadi nggak usah mikir yang lain dulu, jadi kita fokus ke membuat baru. Oke, di sini udah muncul tampilan detail your Suite. Ini artinya kita akan memasukkan judul pada slide judul ini ya di Microsoft Suite. Nah, karena saya tadi udah bikin di Word, jadi kita langsung saja mulai dari atas. Jadi ini buat teman-teman juga ya. Jadi kalau mau bikin Suite, kita bisa kan dulu dari judul slide pertama, 2 dan seterusnya. Ya, untuk judul ini kita ambil di slide judul ya, kita copy, kita paste. Nah,
Xenia. Jadi biar kita langsung ke poin judulnya saja. Nah, di sini ada gambar untuk background, jadi kita bisa ambil pilih dekat sebelah kanan dengan mengetik keywordnya digital citizen. Nah, enter kita. Nah, ini udah muncul, kita tinggal pilih mana yang mau kita masukkan pada gambar background judulnya. Kita pilih gambar ini. Nah, ini udah masuk. Seperti apa sih tampilannya, kita cek di play. Nah, ini akan muncul teman-temannya. Jadi pertama kita tahu dulu cara memasukkan judul backgroundnya ya. Nah, kita kembali lagi ke edit, kita tekan 3 icon edit ya. Oke, untuk judul sudah selesai. Kita masuk ke step pertama. Nah, kita tambah heading 1. Ini untuk judul step pertama. Di sini kita diminta masukkan judul slide 1. Nah, ini judul slide 1 pengantar. Kita masukkan. Nah, kalau kita mau tambahkan gambar, kita tinggal klik drag image, kita masukkan kata pengantar. Nah, kalau sudah, klik sini, kita tambah untuk mengisi teks apa sih deskripsinya di pengantar tentang terkait digital citizen ya. Nah, kita copy yang kedua di slide pengantar. Nah, kita enter di sini. Ini kalau mau ada penekanan di tulisan, kita juga bisa tekan di inverse. Nah, ini gambarnya lebih tebal ya. Lanjut kita untuk slide yang kedua. Nah, untuk slide kedua ini kita tidak usah menggunakan gambar. Nanti kita enter dulu untuk penjabarannya ya. Nah, untuk jawaban itu kita ketiknya tadi ada teks. Nah, ini masuk slide ketiga. Kita tekan head, kita klik judulnya. Nah, untuk penjelasannya kita kliknya di teks. Lanjut sampai di slide terakhir. Nah, caranya mudah kan teman-teman. Jadi untuk judul slide kita kliknya di heading. Untuk penjelasannya kita kliknya di teks.
maju, kita lanjut terus aja dulu ya, jadi biar bisa selesai tanpa kita melakukan hal yang mudah dulu ya. Intinya kita melakukan hal mudah biar kita mengenal dulu ini apa, gimana sih cara kerjanya dari atau cara menggunakan Microsoft Sway ini. Lanjut sampai slide. Nah, ini pada slide 8 teman-teman, yang akan kita masukkan selanjutnya adalah image ini, karena ini tabel ini sudah saya berubah jadi image, kita copy tabel, kita masuk ke sini. Nah, di sini ada tampilannya nanti setelah masuk di sini, gambarnya apakah kecil, sedang, atau besar. Jadi kita sesuaikan aja style teman-teman ya. Jadi untuk ini saya pilih yang sedang saja nih. Oke, lanjut ke judul slide berikutnya. Hubungan keduanya. Jawabannya kita memisahkan dulu untuk mengisi subjudul sama penjelasannya dulu ya. Untuk subjudul kita pakai heading, penjabarannya pakai teks. Ini di slide terakhirnya sumber referensi. Oke, per slide nya kita udah selesai, cukup mudah bukan teman-teman. Jadi kita cek dari atas, terus kita mau coba lihat seperti apa sih hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman ya hasilnya. Setelah kita bikin, nah ini judulnya, perbedaan digital citizen dan citizenship. Nah, ini adalah pengantarnya. Perkembangan digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Nah, cukup bagus bukan? Dari sederhana yang kita lakukan, ternyata Microsoft Sway bisa membuat tampilan yang luar biasa. Oke, kita kembali ke desain tadi ya. Nah, pembelajaran hari ini mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi buat teman-teman biar mulai gimana sih cara kita masukkan cara judul, gambar, terus gimana kita membuat subjudulnya. Nah, nanti pada pembelajaran berikutnya kita tambah ke cara memasukkan gambar, memodifikasi dan lain-lain. Ya, mungkin sementara itu dulu dari saya. Semoga sedikit informasi dari saya bisa menambah wawasan teman-teman ya. Jadi untuk tetap giat belajar agar kita tidak ketinggalan teknologi di masa mendatang. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.